Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu yang kami alami dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami menjalani hari ini bersama dengan Tuhan, dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, renungan firman-Mu yang sebentar lagi kami akan dengar. Mari Roh Kudus urapi kami sehingga kami bisa menerima, memahami sepenuhnya apa yang kami dengar saat ini dan kami melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Berkati renungan firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini, pilihan hidup menentukan masa depan. 2 Raja-Raja 7 ayat 4b sampai 5a menulis, jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup, dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang-orang Aram. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan kali ini, kita menyimak sebuah percakapan 4 orang kusta yang sedang duduk di luar pintu gerbang kota Samaria, yang saat itu sedang dikepung oleh Raja Ben-Hadad dari kerajaan Aram. Keempat orang kusta berada di luar pintu gerbang kota karena pada waktu itu orang yang sakit kusta dianggap najis dan harus dikucilkan, diasingkan dari masyarakat lainnya. Keempat orang kusta itu sedang dihadapkan pada pilihan hidup yang berat. Apakah memilih untuk tetap duduk di depan pintu gerbang sampai ajal menjemput, memutuskan untuk nekat masuk kota tetapi akan berakhir dengan kematian karena di kota sedang terjadi kelaparan, atau memilih untuk menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Bila mereka memilih pilihan yang terakhir ini, ada 2 kemungkinan yang terjadi. Mereka akan dibiarkan hidup atau mati terbunuh oleh musuh. Akhirnya mereka memilih untuk mendatangi perkemahan tentara Aram. Apa yang mereka pilih adalah yang terbaik dari semua pilihan yang ada. Dengan penuh pengharapan mereka melangkah menuju perkemahan tentara Aram pada waktu senja. Apa yang terjadi? Di luar dugaan, perkemahan itu sudah ditinggalkan secara buru-buru oleh tentara Aram. Kuda, keledai, makanan, minuman, emas, perak, dan pakaian ditinggalkan. Pilihan hidup yang telah diambil keempat orang kusta ini ternyata membuahkan hasil yang jauh dari dugaan atau prediksi semula. Andai mereka tetap duduk-duduk di luar pintu gerbang kota dan pasrah kepada nasib, kematian pasti cepat menjemputnya. Pergumulan yang dihadapi keempat orang kusta adalah sebuah gambaran bahwa dalam kehidupan ini seringkali kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak mudah, di mana masing-masing pilihan menghasilkan sebuah konsekuensi atau dampak, baik itu positif atau negatif, menuntun kita kepada keberhasilan atau kegagalan, masa depan cerah atau masa depan suram, membawa kepada kehidupan atau kematian. Firman Tuhan menulis, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ulangan 11 ayat 26-28 menulis, pilihan hidup yang kita ambil akan menentukan hidup kita di masa depan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pilihlah hal yang positif, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup dan engkau akan menerima apa yang engkau harapkan. Firman-Nya menulis di dalam Ulangan 30 ayat 19b, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa memilih hal-hal yang baik dalam hidup ini. Kami memilih kehidupan yang terbaik dari Tuhan. Kami memilih hal-hal yang baik yang diberikan Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, berkati para pendengar saat ini. Apapun yang mereka hadapi, Tuhan tahu. Dan Tuhanlah penolong satu-satunya. Tuhanlah pemberi jawaban yang pasti. Ajar kami, ajar para pendengar untuk tetap mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Berkat-Mu melimpah atas kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.